Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Nawar Saputra, kelas instrumentasi 8D, akan melanjutkan video uji lab Cisco Networking Academy, yang sekarang interpret HTTP and DNS data to isolate read extra. Jadi kita akan uh, mengaplikasikan HTTP dan DNS data ini untuk mengetahui atau bahkan mengisolasi ancaman yang muncul ke jaringan kita. Jadi ada dua. Yang pertama kita menginvestigasi ancaman berupa SQL injection attack, dan yang kedua kita menginvestigasi ancaman berupa DNS data exfiltration. Jadi untuk SQL injection attack sendiri itu ancaman di mana dia akan menyerang database kita, di mana database kita sendiri itu yang berbasis dari bahasa SQL. Jadi diserang. Kemudian untuk yang satunya itu dia menyerang domain names, jadi DNS kita akan diserang melalui ancaman ini. Yang pertama kita buka dulu dari virtual machine-nya, yaitu security onion virtual machine. Ini saya sudah membuka, seperti ini tampilannya. Lalu langsung saja kita menginvestigasi yang pertama SQL injection attack. Jadi kita cek dulu apakah semuanya sudah aktif di terminal dengan mengetikkan sudo show status untuk mengecek. Untuk password dan username-nya sudah disediakan. Passwordnya yaitu CyberOps. Nah, di sini SQL Server sudah aktif, agent dan lain sudah aktif semua. Kibana sudah, jadi kita sudah bisa melanjutkan. Selanjutnya kita langsung saja buka Kibana. Jadi Kibana sendiri dia akan memberikan informasi dari aktivitas-aktivitas apa saja yang masuk ke server kita. Untuk dalam di coba ini kita lakukan aktivitas yang terjadi 24 jam pada bulan Juni 2020. Jadi kita filter dulu waktunya. Di bagian filter last 24 hours, lalu kita pilih rentangnya ke 1 Juni 2020. 1 Juni 2020 sampai 30 Juni 2020. Nah, ini sudah. Lalu langsung kita go dan kita update. Nantinya akan ada informasi total number of logs. Jadi aktivitas apa saja yang terjadi, ada berapa. Ternyata ada 136. Lalu kita filter agar kita mengetahui SQL injection attack-nya. Itu kita filter ke HTTP. Di bagian sini kita filter ke HTTP. Nah, ini nantinya akan muncul yang HTTP. Ada 22 aktivitas. Lalu kita dapat telusuri, kita scroll ke bawah. Nah, ini hasilnya. Kita bisa ambil berbagai macam informasi, sebenarnya IP address, jadi IP sumbernya 209 dan IP ini dari destination-nya 29165.200.235. Di sini kita bisa lihat lagi review dari hasilnya. Di bagian di scroll saja di bawah, di bagian bawah kita cari table bagian JSON export.
Nah, di sini Juni 2020, Juni 12. Nah, kita ambil satu, 12 Juni. Ini kita lihat ada table dan juga JSON-nya. Jadi ada dua formatnya. Kita cari yang table dulu, kemudian di bagian kita nih ID. The result open with DNS connection. Bagian ID, wait a second. Oh, ini bisa geser lagi. Nah, ini ID. The result open the frame from the resonance of DNS. Nah, cep nih. Nah, tampilannya seperti ini. Kita lanjutkan. Kemudian ini kita cari, kita bisa lihat di DST username. Find for the keyword username in Netscape, use Ctrl F no. Username. Nah, skip. Nah, ini di sini. You can see where the term username you look further down. In the log portion someone. Nah, ini kita bisa mengetahui, mengindikasikan seseorang yang mencoba untuk menyerang kita dengan web browser kita menggunakan SQL injection attack tadi. Jadi, onion saya recommend use searching information database. Nah, di bagian sini kita bisa melihat berbagai informasi dari orangnya. Ini ID-nya dan lain-lain. Kita dapat nantinya dapat menganalisa dari penjelasan yang ada di sini. Selanjutnya kita akan menganalisis serangan berupa DNS exfiltration. Jadi jaringan akan sadar bahwa ada suatu DNS yang tidak normal, query DNS tidak normal. Nah, itu kita bisa lihat. Jadi tugas kita adalah menginvestigasinya. Yang pertama kita kembali lagi ke Kibana. Nah, di sini sekarang bukan HTTP, namun kita filter. Yang kita filter adalah DNS-nya. Tunggu dulu. Nah, ini ada dua serangan juga. Kita tinggal review saja, kita cari, scroll ke bawah. Scrolling the filter which is non exploring poison. Nah, di bagian query kita lihat. Di sini itu ada query-query DNS yang tidak normal. Yang normal harus seperti di atas, jadi 17201.165.209, ADDR ARPA masih normal. Namun yang tiga terbawah itu tidak normal. Scrolling further, the domain example should be investigated. Nah, ini domain di mana diakhiri dengan example.com itu perlu diinvestigasi lagi. Nah, untuk itu caranya scroll back, enter example.com. Scroll back, kita balik lagi scroll ke atas, lalu kita ketikkan saja example.com agar terfilter semua, kan biar lebih kelihatan update. Jadi dia akan memilih ancaman yaitu di mana yang DNS dan juga dengan query-nya ada example.com. Nah, di sini ada empat aktivitas di mana terindikasi bahwa itu serangan DNS exfiltration tadi.
kita tinggal lanjutkan saja, scroll ke bawah, string dan kode kan ini long string, jadi panjang yang tadi query-nya itu terlalu panjang, untuk diisi angka terlalu panjang, dan text encoded into, jadi seperti teks yang terkode heksadesimal daripada berupa nama dari subdomain, jadi tidak masuk akal. Jadi diindikasikan sebuah ancaman. Di sini kita bisa navigate to the home, analyze, download the information, save the editor. Navigate to the home, analyze, download folder. Oh, ini kita bisa download raw datanya. Lagi klik the sub export international CSV download. Nah, ini kita download saja. Nah, untuk mencarinya kita tinggal ke home, analyze, download. Jadi kita ke dulu home, dan kita download tadi analyze. Nah, ini sudah bisa kita lihat, ini seperti ini DNS-nya. Apa yang kita indikasi ancaman tadi. Kita juga dapat melakukannya di terminal menggunakan xxd command untuk membuka kode teks dari CSV file dan save it to the file name secret. Nah, jadi kita bisa lakukan itu juga di terminal dengan cara mengetikkan ssd rpp, jadi DNS queries-nya kita ke CSV dan kita namakan secret txt. Kita ketik saja xxd rp strp. Oh, kita masuk ke folder download dulu. Download. Di dalam download udah ada CSV-nya. CD, oh ya, CD downloads. Nah, ini udah masuk. Tinggal kita ketikkan tadi yang perintah tadi. Jadi di bagian download kita keluarkan. Nah, xxd DNS query script. Di terminal use. Ini sudah. Selanjutnya kita get secret. Mungkin cukup sekian uji coba kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.